Universitas Ahmad Dahlan, perguruan tinggi yang merupakan amal usaha organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Perguruan tinggi ini didirikan sebagai bentuk representasi cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengupayakan pendidikan Islam dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih modern dengan tetap berpedoman pada ajaran Islam yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Cita-cita Ahmad Dahlan yang memadukan dua cahaya kehidupan, integritas moral dan intelektual, diharapkan akan meningkatkan keutuhan kualitas pribadi dan menjadi pedoman bagi Universitas Ahmad Dahlan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kuliah pengantar kita pendidikan Pancasila sedikit mengalami kendala, tertunda di jadwal yang telah ditentukan. Ini dikarenakan saya sedikit ada hajatan, yaitu saya lagi ada di posisinya lagi ada di daerah, lagi di Jambi dalam rangka kelahiran putri pertama saya. Dan juga saya mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang telah sedikit mendoakan atas kelahiran putri pertama saya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman doakan bisa diterima atau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, pada kuliah pengantar pendidikan Pancasila, saya sedikit akan memperkenalkan sebagai dosen pengampu pendidikan Pancasila, khususnya di Prodi Pendidikan Agama Islam dan FTO PPTE. Nah, setelah pengenalan sedikit singkat, nanti juga akan saya berikan sedikit kuliah pengantar perdana, khususnya materi pendidikan Pancasila. Baik, kita lanjutkan, kita mulai. Nah, rekan-rekan mahasiswa semua, nama saya itu Dedek Helida Pitra. Kalau siswa saya panggil itu Pak Dede. Saya berasal dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi itu Sumatera. Lebih dikenal dengan lintas Sumatera. Ya, kalau ditanya sama orang-orang di Jawa, ya aku sedikit belum kenal yang namanya Jambi. Saya di kabupatennya itu namanya Kabupaten Bungo. Nah, sedikit perkenalan, hobi saya itu nonton film, olahraga, kuliner. Biasanya saya di Jogja tuh hobinya kuliner, makan. Tuh. Untuk sekarang status saya yaitu baru menikah, dan kebetulan pada akhir tahun ini atau bulan ini dikurniai oleh seorang putri. Kemudian kalau di Jogja, alamat saya di Sorowajan, pasnya di belakang Akakom, di depan JSC. Kalau di Jogja, biasa saya sekarang masih ngekos. Kalau rekan-rekan mahasiswa semua nanti kembali ke kuliah kita udah tatap muka, mungkin statusnya sama kita, sama-sama anak kos. Nah, kegiatan saya sehari-hari, selain saya diminta untuk mengampu pendidikan Pancasila, dan juga saya mengampu pendidikan kewarganegaraan, yang biasanya pendidikan kewarganegaraan itu didapat di semester 2. Nah itu. Dan juga saya juga sebagai guru di Muhadesta,
itu nama panggilannya. Nama resminya itu SMP Muhammadiyah 2 Depok. Itu. Riwayat pendidikan saya satunya itu di Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2011, lulusnya 2016 akhir. Kemudian alhamdulillah mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Gajah Mada. Nah, beasiswa ini kalau saya dapatkan melalui peran pemuda-pemuda atau dari organisasi kemasyarakatan yang direkrut oleh Kementerian Olahraga. Nah, sebenarnya kalau kita bertatap muka, banyak hal yang saya ingin ceritakan tentang berorganisasi sangat penting untuk kemajuan ataupun untuk kompetensi atau skill yang kita miliki ke depannya. Kemudian ini sedikit pengalaman organisasi saya selama kuliah S1 atau khususnya di UAD, di UGM saya tidak cantumkan ya, saya lebih banyak berkegiatan di UAD dulunya. Berorganisasi saya lebih senang berkegiatan di luar daripada diam di kos itu. Kemudian ini ada sedikit kendala nih settingnya. Oke. Nah, kita masuk ke proses KBM. Proses ke kegiatan belajar kita kuliah Pancasila yang pertama jelas mahasiswa UAD. Selama 1 semester kita menempuh 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. UTS nanti kita akan pertemuan ke-7, sedangkan UAS nanti di pertemuan terakhir. Kemudian seperti biasa di UAD khususnya kehadiran 75% dari 14 kali pertemuan. Ini yang saya berikan gambaran sama rekan mahasiswa semua, karena ini ketentuan dari universitas. Dan untuk ada hari dan yang penting teman-teman ada komunikasi selama di kita daring. Harapannya ada komunikasi kalau seandainya teman-teman ada ke dalam proses kegiatan kuliah daringnya. Kalau penilaian acuan ini tidak saya sampaikan, ini teman-teman seharusnya udah pahami bahwa kalau nilai itu kita perikannya A, min, B, B min. Nah, ini nanti bisa teman-teman cek sendiri nanti. Nanti PPT-nya akan saya share di grup kelas masing-masing. Kemudian hasil pembelajaran kita, yang jelas seluruh aktivitas proses belajar kita dari awal sampai akhir, yang utamanya adalah bagi saya adalah partisipasi. Nanti tugasnya kalau udah saya beri tugas, hasil ujiannya yang utama, kemudian baru yang keempat baru kehadiran. Nah, ini sedikit gambaran untuk penilaian dari saya. Pertama, ujian akhir semester itu 40%. Kemudian ujian tengah semester itu 30%. Kemudian tugas kelompok atau individu itu 15%. Kemudian kehadiran itu
15%. Apa ini? Nah, totalnya diskusi kita 15%, tugas kelompok dan individu 15%. Nah, kuis itu saya jadikan nanti bonus. Kemudian itu tadi sedikit gambaran untuk perkuliahan kita. Sekarang akan saya akan berikan kuliah pengantar perdana kita, mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, kuliah pendidikan Pancasila itu merupakan mata kuliah institusional atau mata kuliah yang wajib di perguruan tinggi khususnya Muhammadiyah. Nah, khususnya Pancasila. Ada beberapa. Nah, itu tertuang dalam aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian fokus pendidikan Pancasila sendiri yang ada dua hal. Yang pertama itu membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi negara kita. Nah, itu Pancasila, ideologi negara. Yang kedua, diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri dalam mengembangkan profesionalitas sesuai dengan bidang rekan mahasiswa masing-masing. Kemudian, nah ini khususnya kalau di keputusan Rektor UAD ada 7 setidaknya mata kuliah wajib yang harus ditempuh teman-teman. Nah, Pancasila yang kedua. Oke, sepertinya ada kendala sedikit, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan presentasi ini bisa maksimal. Nah, untuk materi pengantar dari pendidikan Pancasila sendiri, yaitu tentang urgensi dan dasar hukum pendidikan Pancasila. Setelah ini saya akan putarkan materi video yang teman-teman bisa menyimak nanti melengkapi kuliah perdana kita. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas terkait urgensi dan dasar hukum pendidikan Pancasila yang berfokus pada pendidikan Pancasila dapat melahirkan mahasiswa yang mampu berkontribusi secara konstruktif baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Setidaknya ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kamu kuasai. Pertama, mampu mendeskripsikan urgensi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar hukum dan sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ketiga, mampu mengidentifikasi kedudukan Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Keempat, mampu menjelaskan visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Dan yang kelima, mampu mendeskripsikan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada materi kali ini, kita akan membahas terkait yang pertama, urgensi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, dasar hukum dan sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang ketiga, Pancasila sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa. Keempat, visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Dan yang kelima, capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting kita pelajari di perguruan tinggi.
Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Setelah mendapatkan perkuliahan pendidikan Pancasila, kita diharapkan memiliki sikap seperti ini. Yang pertama, sadar akan gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kedua, sadar akan pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, sadar akan pentingnya semangat kesatuan nasional. Keempat, sadar akan pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kelima, sadar akan pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, sadar akan pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi bangsa. Beberapa dasar hukum dan sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen dalam pasal 31 mengamanatkan negara untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T/2011 tertanggal 30 Juni 2011. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memuat penegasan pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal 2 dan 35 ayat 1 dan 3. Dasar hukum pendidikan Pancasila juga dipertegas dengan Surat Edaran Ristek Dikti nomor 435-B/SE/2016 terkait bahan ajar mata kuliah wajib umum yang memuat pendidikan Pancasila. Selanjutnya, mengenai Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah pada bagian pengantar PP Muhammadiyah tahun 2015 terhadap buku Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah disebutkan bahwa konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi. Di antaranya, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau MKCH. Kepribadian Muhammadiyah, Kitah-Kitah Muhammadiyah, membangun visi dan karakter bangsa, serta hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung 2012 dan Tanwir Samarinda tahun 2014. Pemikiran tentang negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah. Visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, misi pendidikan Pancasila antara lain, yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Nah, itu sedikit pengantar materi pengantar pendidikan Pancasila. Pada dasarnya sebenarnya materi pokok pendidikan Pancasila itu ada 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kedua, ketiga nanti ada sendiri. Silakan teman-teman melihat dan membaca kembali nanti di setiap pertemuan kita akan membahas apa. Tapi ini berdasarkan RVS, tapi mudah-mudahan nanti saya akan membenahi sedikit. Di setiap kali pertemuan kita akan membahas topik tertentu. Jadi kita tidak akan berusaha mengikuti materi pertemuan, tapi kita rumuskan lebih singkat ataupun padat. Nah, ini temuan selanjutnya 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya. Oke,
Nah, ini buku bacaan, tapi pada dasarnya ada beberapa buku yang tidak wajib bagi saya, tapi setidaknya kalian rekan-rekan mahasiswa bisa mempunyai beberapa buku ini. Nah, ini yang pertama itu Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala dana, teman-teman bisa cari PDF-nya, itu Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, itu pasti ada PDF-nya. Yang kedua, bukunya Bapak Yudi Latif, yaitu Negara Paripurna. Ini cukup bagus bukunya dan juga membacanya cukup ringan, jadi tidak terlalu banyak teori, tapi membahas tentang bagaimana Pancasila digali dari awal sampai lahirnya Pancasila. Yang kedua, yang ketiga itu Pendidikan Pancasila yang punyanya Prof. Kailan. Ini banyak bukunya, di jualan juga banyak, online juga banyak, dan di toko juga banyak. Harapannya 3 buku ini teman-teman mahasiswa bisa miliki karena kondisi pandemi ataupun sulit akses, ya setidaknya rekan-rekan mahasiswa berusaha mencari buku referensi lain yang berhubung dengan pendidikan Pancasila. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, nanti setelah video ini saya akan berikan link berupa presensi yang teman-teman isi, dan juga sedikit teman-teman memperkenalkan diri biar saya tahu kondisi teman-teman mahasiswa semua seperti apa. Terima kasih untuk kuliah pengantar ini, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.